Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Revalina Aureli Indrawan dari kelas S4609 dengan NIM 12022231115. Saya di sini akan menjelaskan tentang black box testing with boundary value analysis. Oke, pertama-tama di sini saya akan menjelaskan tentang black box testing. Jadi, apa sih black box testing ini? Black box testing adalah metode pengujian perangkat lunak yang berfokus pada fungsionalitas eksternal sistem tanpa memperhatikan struktur internal kode atau logika program. Nah, selanjutnya kita akan mengetahui tentang boundary value analysis. Jadi apa sih boundary value analysis ini? Boundary value analysis itu salah satu teknik yang paling sering digunakan di dalam black box testing. Nah, si teknik ini tuh digunakan untuk menguji apakah perangkat lunak berperilaku dengan benar pada batas-batas rentang inputnya. Nah, gunanya untuk membantu mengidentifikasi potensi kesalahan di dekat batas. Selanjutnya ada manfaat dari boundary value analysis. Nah, yang pertama ada mengidentifikasi kesalahan di dekat batas. Yang kedua ada meningkatkan cakupan pengujian secara efisien. Dan yang ketiga ada membantu dalam deteksi cacat secara dini. Selanjutnya ada langkah-langkah analisis nilai batas atau langkah-langkah boundary value analysis. Jadi, langkah-langkahnya pertama ada memahami rentang input. Nah, di sini tuh kita pertama harus memahami rentang input yang diperbolehkan oleh suatu fungsi atau fitur dalam perangkat lunak. Yang kedua ada mengidentifikasi batas. Jadi kita di sini tuh menentukan nilai batas untuk rentang input tersebut. Nah, nilai batas adalah nilai terkecil dan terbesar yang masih valid untuk digunakan sebagai input. Yang ketiga ada memilih nilai batas. Di sini kita kan udah mengidentifikasi, terus kita langsung memilih nilai input yang tepat di sekitar nilai batas, termasuk nilai di dekat batas atas dan batas bawah, serta nilai yang tepat di dalam rentang input. Lalu yang keempat ada melakukan pengujian, kan sudah memilih nilai batas, lalu kita akan menggunakan nilai-nilai yang telah dipilih untuk menguji fungsi atau fitur tersebut. Lalu yang kelima ada verifikasi hasil. Kita memeriksa hasil, apakah si hasil ini tuh perangkat lunaknya memberikan respon yang diharapkan terhadap input-input yang telah ditentukan atau tidak. Lalu di sini ada contoh tentang input 1 hingga 100. Nah, yang pertama kan kita kan memahami input dulu. Lalu dari situ kita mengidentifikasi batas dan kita memilih nilai batas. Ini hasil nilai batasnya ada batas bawahnya 1, batas atasnya 100, di dekat batas bawah 2, di dekat batas atas 99, dan di dalam rentang 50. Lalu kita melakukan pengujian. Nah, uji fungsi dengan nilai batas yang dipilih, terus memeriksa apakah perangkat lunak berperilaku dengan benar untuk setiap input. Lalu kita memverifikasi hasilnya. Verifikasi apakah perangkat lunak merespon seperti apa yang diharapkan atau tidak. Periksa adanya anomali atau perilaku yang tidak diinginkan. Jadi kesimpulan yang saya ambil dari materi kali ini adalah pertama ada analisis nilai batas adalah teknik berharga dalam black box testing. Dia membantu mengidentifikasi potensi kesalahan di dekat batas dengan efisien, lalu meningkatkan kualitas dan keandalan perangkat lunak. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.